Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang indah ini, pagi yang cerah ceria ini, kita akan bersama-sama mempelajari terkait hal yang istimewa. Namun sebelumnya, kita mengucap syukur dulu, Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk senantiasa mengkaji dan mempelajari terkait dengan keilmuan kesehatan masyarakat. Bagi para calon ahli kesehatan masyarakat dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara, especially ya spesialnya adalah teman-teman di Kasrada Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari terkait dengan advokasi kesehatan. Ya, lebih spesifiknya adalah pembentukan peraturan daerah. Kenapa? Ini penting sekali. Ya, penting sekali. Dari mata kuliah advokasi kesehatan, goalnya sebetulnya adalah bagaimana kita bisa memberikan advokasi terhadap pemerintah dan mendampingi pemerintah di dalam membuat sebuah perda atau peraturan daerah. Siapa? Oleh bupati, oleh wali kota, oleh gubernur, oleh kepala desa, oleh pemerintah pusat yaitu presiden. Nah, sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, dan juga nanti bagikan ke teman-teman yang lain agar ilmu ini tidak hanya berhenti pada teman-teman, tapi pada semuanya. Oke? Nah, untuk mengawali perjumpaan kita, jangan lupa teman-teman siapkan nutrisinya, ya, wedangannya, ya. Kalau Pak Seri senengannya wedangan, ya. Jadi nanti kita akan beberapa menit kita berdiskusi, kita pelajari bersama terkait dengan materi pembentukan peraturan daerah. Oke, teman-teman yang Pak Sodik cintai, sebelum kita lanjutkan pada pokok materi, silahkan scan QR code ya yang ada di layar kaca. Bagaimana? Bisa di-scan? Ada kesulitan? Gampang ya. Di era modern ini, QR code ini menjadi sesuatu yang dekat dengan kita. Nah, kalau ada kesulitan, silahkan buka browsernya, ketikkan st.id/sodik 2026. Nanti akan muncul. Ya, pretest ini untuk mengetahui seberapa teman-teman mengerti, memahami dan tahu ya terkait dengan peraturan daerah sebelum kita mengkajinya. Oke, tanpa mempanjang lebarkan perkataan, kita langsung pada materinya. Peraturan daerah. Oke, ini pasti sesuatu yang penting. Kenapa? Karena peraturan daerah ini menjadi instrumen utama. Bagi siapa? Bagi pemerintah daerah. Siapa itu pemerintah daerah? Yang paling garda terdepan ya. Garda terdepan. Kepala desa, lurah, peraturan lurah, peraturan desa, perdes, itu perda yang paling sederhana. Di atasnya lagi ada kecamatan, camat ya. Ada bupati, wali kota, ada gubernur, dan ada pemerintah pusat, itu presiden. Nah, kenapa dibutuhkan suatu peraturan daerah? Ya, dalam rangka untuk mengatur kehidupan masyarakat secara lebih spesifik. Karena kehidupan kita tidak bisa terlepas daripada sesuatu yang bisa mengikat kita, mengatur kita sesuai dengan kebutuhan lokal. Karena ini bersifatnya daerah maka lokal. Contoh, perda yang ada di Tulungagung mungkin akan berbeda dengan perda yang ada di Wamena. Perda yang ada di Surabaya akan berbeda dengan perda yang ada di Aceh. Perda yang ada di Balikpapan akan berbeda dengan perda yang ada di Malang semisal. Atau perda yang ada di Soe ya, akan berbeda dengan perda yang ada di Cilacap. Kenapa? Karena secara spesifik ini untuk kebutuhan lokal. Ya. Nah, proses pembentukan perda ini melibatkan langkah-langkah yang sangat eh, tidak sederhana. Ya, karena inilah butuh ilmunya. Ya, karena tidak sederhana. Ya, terdefinisi secara hukum untuk memastikan keberhasilan, legitimasi, dan implementasi yang efektif. Kenapa? Karena banyak perda ini yang ketika sudah disusun ya itu mangkrak, dalam artian apa? Perdanya tidak mengikat, tidak diimplementasikan ya. Tetapi sebagai langkah awal terbentuk perda itu suatu hal yang sangat baik ya, karena ada landasan hukumnya.
Namun pemerintah daerah setelah membuat perda butuh di dalam rangka untuk mengimplementasikan, membuat turunannya seperti itu. Nah, bagaimana proses-proses tahapan-tahapan ya di dalam pembentukan perda? Bagi teman-teman Kesmas ini penting karena ini teman-teman calon ahli kesehatan masyarakat ini ketika sudah berada di kembali ke masyarakat, sudah menyandang gelar sarjana kesehatan masyarakat, bisa jadi teman-teman akan mendampingi pemerintah daerah, mendampingi masyarakat di dalam mewujudkan pembentukan sebuah perda. Ya, seperti yang teman-teman Cistrada hari ini lakukan, pendampingan pembuatan perda KTR yang ada di Kabupaten Kediri, di Kabupaten Nganjuk, ternyata tidak mudah. Ya, butuh effort yang luar biasa. Tapi inilah tantangan bagi kita di dalam mensejahterakan, menyehatkan masyarakat. Adapun tahapan proses pembentukan perda yang pertama tentu inisiasi. Ya, kalau tidak ada yang menginisiasi, ya tidak ada. Apakah itu dari pemerintah daerah atau dari elemen masyarakat, ya, bisa NGO, bisa instrumen masyarakat lainnya. Ya, langkah kedua adalah perancangan, dirancang dulu. Yang ketiga pembahasan di tingkat legislatif. Yang keempat penetapan, yang kelima pelaksanaan dan evaluasi. Sehingga pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri di dalam membuat sebuah perda, maka ada legislatif, ada DPRD. Ya. Jadi kalau di tingkat kabupaten kota ada DPRD kabupaten kota. Di tingkat provinsi ada DPRD provinsi. Di presiden ada DPR pusat. Oke, kita akan coba kaji lebih dalam proses-proses pembentukannya seperti apa. Yang pertama inisiasi. Ya, pada tahapan inisiasi ini dibutuhkan langkah awal yaitu mengidentifikasi kebutuhan. Di mana prosesnya ini dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan atau kebutuhan apa yang perlu diatur atau diperbaiki dalam suatu wilayah atau daerah tertentu. Contoh, amanat undang-undang di mana di daerah itu ada kawasan tanpa rokok, kawasan bebas dari asap rokok. Tidak boleh ada aktivitas rokok di sana. Di tempat kerja, di tempat-tempat bermain anak, di sekolah, di tempat ibadah, di angkutan umum, ya, terus ada di perbelanjaan. Maka ini penting. Kenapa? Karena kalau tidak diatur, maka orang akan merokok sembarangan dan ini bisa menimbulkan efek kesehatan bagi yang lain, bagi diri sendiri dan juga orang di sekitar. Nah, maka perlu diidentifikasi kebutuhannya. Oh, ini butuh perda KTR. Oke, kita masuk, berarti sudah ada gambaran bahwasanya ini ada kebutuhan, ya, ada permasalahan yang perlu diatur. Yang kedua, ada usulan perda. Jadi perda itu diusulkan. Siapa? Pemerintah daerah atau anggota dewan dapat mengusulkan pembentukan perda sebagai respon terhadap kebutuhan dan teridentifikasinya masalah tersebut. Lah, lantas bagaimana? Kalau di sini kan yang disebut hanya pemerintah daerah dan juga anggota dewan. Bagaimana kalau kita masyarakat umum, masyarakat awam? Contoh kita adalah relawan, kita adalah NGO, kita adalah pegiat kesehatan misalnya. Ya, cara satunya adalah bagaimana kita mengadvokasi pemerintah daerah. Siapa yang diadvokasi? Bupatinya. Ketemu dengan Bupati, Pak Bupati, ini penting loh Pak Bupati. Kita memiliki peraturan yang menata terkait dengan kawasan tanpa rokok, semisal. Atau kita juga bisa melalui anggota dewan yang kita kenal, atau yang memungkinkan pro dengan kita, dalam artian dia mendukung langkah-langkah kita. Pak Dewan, ya, Pak anggota DPRD, misalnya ya, kita butuh ini. Baik, kita akan bantu. Nah, itu penting. Jadi dua elemen itu yang bisa mengusulkan secara peraturan daerah. Nah, langkah kedua yaitu perancangan. Dirancang dulu. Nah, dalam perancangan ini kita butuhkan tahap pertama adalah studi kelayakan.
Yaitu kita melakukan sebuah penelitian yang mendalam, kajian yang mendalam, untuk mengevaluasi dampak, keberlanjutan, kelayakan hukum, serta sosial dari perda yang akan kita usulkan. Tentu, kalau yang kita bahas adalah perda KTR, sangat relevan, ya, dampaknya sangat besar terhadap kesehatan. Ya, keberlanjutannya penting. Karena apa? Yang kita siapkan bukan hanya kesehatan kita, kesehatan anak-anak kita, penerus kita, generasi berikutnya. Ya, kelayakan hukum sangat layak. Ya. Jadi dampak sosialnya juga sangat tinggi. Jadi layak ketika kita membuat sebuah perda atau mengusulkan perda. Perancangan yang kedua adalah pembahasan bersama, yaitu kita melibatkan stakeholder yang terkait, seperti akademisi, masyarakat, pihak terkait lainnya, untuk mendiskusikan perancangan perda. Jadi ketika contoh kita perda KTR, siapa saja? Oh, akademisi, teman-teman yang ada di perguruan tinggi kesehatan yang concern terhadap perilaku merokok, misal, atau masyarakat golongan tertentu yang memang anti rokok, atau juga pihak-pihak terkait seperti dinas kesehatan, ya, dinas sosial, ya, komisi perempuan, Komnas anak, penting. Jadi pembahasan bersama sehingga mudah, lebih efektif di dalam kita merancang sebuah peraturan daerah. Langkah yang ketiga, kita seruput dulu kopinya, wedangnya. Langkah selanjutnya adalah pembahasan di tingkat legislatif. Kalau rancangannya sudah selesai, maka kita akan ajukan, ya, rancangan perda diajukan ke Dewan Legislatif untuk dibahas secara menyeluruh. Nanti dibalik Badan Legislatif. Ya. Jadi rancangan ini penting. Ya, kita buat rancangan raperda, namanya rancangan peraturan daerah. Kita susun bersama tadi dengan stakeholder yang ada, dengan masyarakat, akademisi, ya, pemerintah terkait. Kalau sudah, maka setelah dibahas di legislatif akan disidangkan di paripurna. Itu pembahasan rancangan perda dilakukan melalui serangkaian sidang yang melibatkan diskusi, revisi, pertimbangan. Bahkan ketika sidang paripurna ini bisa jadi dihadirkan di legislatif, jadi ya dibahas, bisa dihadirkan para pakar-pakar, akademisi, pakar terkait, dokter kesehatan, ya, dan pegiat-pegiat kesehatan yang lainnya untuk sebagai pertimbangan. Nah, langkah yang keempat adalah penetapan. Kalau raperda itu sudah baik dan bagus disepakati, maka ditetapkan. Ya. Penyusunan naskah akhir ini setelah mulai pembahasan, disusun naskah final dari perda yang akan disepakati bersama. Nah, langkah yang selanjutnya adalah penetapan dan pengesahan. Perda ini ketika belum disahkan maka tidak bisa digunakan, tidak sah. Maka perda disahkan dan ditetapkan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku. Nanti bertanda-tangan adalah kepala daerahnya, karena ini peraturan daerah. Ya, itu penting. Oke, yang terakhir dari proses ini adalah yang kelima, yaitu pelaksanaan dan evaluasi. Kalau sudah menjadi perda, bukan berarti sudah selesai. Ya, tapi kita butuh implementasi. Ya, jadi pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakannya, untuk menerapkan perda yang telah disahkan tadi. Sehingga biasanya ini mengundang para SKPD, ya, bisa dinas-dinas terkait. Contoh kalau perda KTR itu ya dinas kesehatan pasti, terus pendapatan daerah, terus Bapeda, Badan Perencanaan, Bapeko, dan seterusnya lah. Terus yang juga untuk implementasi pasti butuh Satpol PP. Ya, mungkin Kementerian Agama terkait, atau Dinas Pendidikan juga mungkin ya, untuk implementasi. Nah, selanjutnya langkah yang terakhir dari semua proses itu adalah evaluasi secara berkala. Ketika sudah diimplementasikan, maka kita lakukan evaluasi terkait dengan implementasi perda tersebut. Ya, untuk apa? Mengevaluasi keberhasilannya. Seberapa berhasil?
Oh, ternyata di sekolah masih ada yang merokok, gurunya malah. Atau di tempat kerja masih ada yang merokok, ternyata di ruang tunggu bupati. Atau ternyata di tempat umum masih banyak yang merokok, ya, di tempat beribadah. Ini perlu kita evaluasi. Atau jika perlu, kita bisa melakukan perbaikan atau revisi terhadap perda. Perda bisa direvisi. Ya, bisa revisi perda. Jadi perda yang sudah ada, kita anggap perlu untuk direvisi, kita revisi. Kita perlu untuk perbaiki. Ya. Oke, dari sini ada pertanyaan teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Nah, selanjutnya yang ingin kita kaji adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan peraturan daerah. Ya. Jadi faktor-faktornya apa saja? Faktor-faktornya diantaranya adalah satu, kepentingan stakeholder. Jadi apakah bupatinya merasa memiliki kepentingan enggak? Terus ke stakeholder yang lain memiliki eh, kepentingan atau tidak? Nah, itu penting, ya. Terus yang kedua, kondisi sosial dan budaya. Bagaimana di masyarakat? Dan yang terakhir, ketersediaan sumber daya. Oke, dari ketiga faktor yang mempengaruhi proses pembentukan ini akan kita kaji satu persatu ya. Oke, yang pertama, stakeholder. Stakeholder ini penting karena dukungan dan masukan dari berbagai pihak terkait dengan tadi ya, rancangan perda atau di dalam pembentukan perda ini sangat menjadi penting. Ya, masukan dari tokoh masyarakat, masukan dari NGO, masukan dari dinas-dinas terkait, masukan dari akademisi, itu menjadi sangat penting untuk terbentuknya perda ini. Ya. Jadi tidak bisa perda ini hanya dilakukan oleh 1-2 orang, oleh hanya bupati sendiri atau oleh legislatif sendiri, semuanya butuh. Ya. Oke, yang kedua, kondisi sosial dan budaya. Dalam konteks lokal, ya, adat istiadat, serta kebutuhan masyarakat setempat, ini harus menjadi pertimbangan utama. Jangan-jangan perda yang akan kita usulkan berbenturan dengan budaya yang setempat masyarakat. Tetapi ketika itu lebih kuat mana, lebih penting mana, maka itu menjadi pertimbangan utama. Contoh, kawasan tanpa rokok. Sekarang kan banyak di masyarakat itu menjadi satu kalau saya bilang culture saya nggak setuju kalau budaya. Tapi ada kebiasaan masyarakat itu kalau ada acara hajatan, semisal kenduri atau yasinan atau mungkin pernikahan, ya, hitanan, itu di situ acaranya rokok-rokokan, ya, udut-udut. Nah, maka tetapi yang perlu diperhatikan adalah dampak kesehatannya. Maka secara perlahan kita harus mendekati tokoh-tokoh adat untuk memberikan edukasi, memberikan pemahaman bahwa ini penting untuk kita berperilaku hidup bersih dan sehat. Diantaranya adalah tidak merokok. Nah, yang terakhir dari pembahasan kita adalah ketersediaan sumber daya. Sumber daya manusia, keuangan, teknologi juga sangat mempengaruhi kelancaran di dalam membentukkan perda. Kenapa? Karena perda itu tidak bisa serta-merta jadi ataupun perda itu ada tanpa ada dukungan dari berbagai macam elemen, terutama SDM. Ya, ini penting. Keuangannya juga begitu, harus mendukung. Nah, ada kemarin yang menarik di beberapa pembahasan perda itu justru dinas pendapatan daerah itu bilang di satu daerah ada bilang, nah kita butuh pendapatan daerah dari rokok, cukai rokok. Ini sangat besar. Ada daerah yang lain mengatakan karena dia tidak punya industri rokok, dia bilang kecil kok iklan dari pendapatan dari iklan rokok itu kecil, masih banyak iklan yang lain. Ya. Oke, apalagi hari ini musimnya kampanye, banyak iklan dari politikus misalnya. Nah, maka ini penting. Jadi kita pertimbangkan dengan baik bagaimana ketersediaan
sumber daya manusia, keuangan, teknologi yang bisa sangat mempengaruhi kelancaran daripada pembentukan daerah. Sekarang diskusinya adalah silakan nanti ditulis di kolom komentar. Teman-teman kan kemarin sudah mencoba nih, sudah mencoba sebagai latihan, yaitu mencoba membuat peraturan kampus. Nah, pertanyaannya adalah kendala apa yang sering ditemui di dalam pendampingan atau advokasi di dalam mewujudkan sebuah peraturan, baik itu peraturan daerah atau peraturan yang paling sederhana di lingkungan kita adalah peraturan kampus. Oke, jawab di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan juga bagikan ke teman-teman yang lain agar ilmu kita semakin bertambah. Mungkin itu yang bisa kita pelajari pada hari ini terkait dengan advokasi, ya, terkait dengan advokasi, terkait dengan pembentukan peraturan daerah. Kita jumpa di video berikutnya di pembahasan materi selanjutnya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan teman-teman dimudahkan untuk menyelesaikan studi di sarjana kesehatan masyarakat. Selamat belajar dan berjuang. Salam Miracle Ahli Kesehatan Masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.